adalah cerminan strategi utama TBLA di tengah gejolak harga CPO yang sulit diprediksi. TBLA menjaga keseimbangan dengan diversifikasi ke gula yang memberikan stabilitas. Namun mereka tak berhenti di sana. Melalui ekspansi biodiesel, TBLA bukan hanya bertahan, tapi justru mendorong pertumbuhan baru, fueling growth secara harfiah dan strategis. Kombinasi inilah yang membuat kami memilih judul Balancing CPO Volatility with Sugar and Fueling Growth with Biodiesel. Karena di baliknya ada arah, keberanian, dan peluang nyata. Sebagai profil singkat, TBLA adalah perusahaan agribisnis terintegrasi vertikal di bawah Sungai Budi Group, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Inti operasinya meliputi pengelolaan 65.000 hektar kebun kelapa sawit dan 17.000 hektar kebun tebu, didukung 15 pabrik di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta infrastruktur logistik mandiri seperti pelabuhan dan armada kapal. Portofolio produknya beragam, CPO, gula, hingga biodiesel. Menariknya, biodiesel menyumbang 45,5% pendapatan di kuartal pertama tahun 2025 dengan jaringan 23 kantor pemasaran dan 48.000 outlet. Mayoritas penjualan 92,5% berorientasi domestik, menawarkan stabilitas di tengah volatilitas global dan mengurangi eksposur kurs. Melihat makroekonomi, 2025 diproyeksikan global melambat sekitar 2,8% hingga 3% akibat moneter ketat dan geopolitik, menekan komoditas umum. Namun, CPO menunjukkan tren berbeda. Permintaan globalnya kuat dan terus meningkat, didorong mandatori B35, B40 di Indonesia mulai Januari 2025, lonjakan impor India, dan kebutuhan energi terbarukan global. Dari sisi pasokan, produksi CPO global diperkirakan turun 7% karena cuaca dan tenaga kerja, membuat stok ketat. Kombinasi ini menopang harga CPO tetap tinggi, stabil di $850 hingga $910 per ton di paruh pertama 2025, kontras dengan komoditas lain. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tumbuh positif 4,87% di triwulan pertama 2025. Secara keseluruhan, CPO tetap tangguh berkat fundamental kuat dan dukungan kebijakan nasional. Indonesia adalah pemimpin global dalam industri CPO, menyumbang lebih dari 56% produksi dan ekspor minyak sawit dunia. Produksi CPO Indonesia menurun sekitar 3,8% year on year akibat cuaca buruk dan keterbatasan tenaga kerja. Namun, konsumsi biodiesel meningkat signifikan, tumbuh lebih dari 7% dibanding tahun 2023. Di sektor gula, harga gula dunia mengalami tren kenaikan yang signifikan sejak 2020 hingga 2023 dengan pertumbuhan mencapai 16,63%. Sementara itu, harga domestik naik lebih moderat sekitar 3,80%. Kenaikan ini mencerminkan tekanan global terhadap pasokan dan tingginya permintaan komoditas pangan. TBLA menonjol di industri sawit karena diversifikasi vertikal dan integrasi ke biodiesel serta gula. Dengan 83.744 hektar lahan sawit, kekuatan TBLA bukan pada luasnya, melainkan pada lini produk hilir. Sebagai produsen biodiesel berkapasitas 383.000 kiloliter per tahun, TBLA krusial di tengah kebijakan B35 dan rencana B50 di 2026. Pendapatan yang 93% dari domestik melindunginya dari volatilitas global. Berbeda dengan SMAR yang berorientasi ekspor, AALI dan LSIP bahkan tidak memiliki lini biodiesel. Bisnis gula TBLA dengan kapasitas 260.000 ton per tahun juga jadi pembeda utama, mengingat kompetitor lain tak punya exposure di industri gula domestik yang defisit. Secara finansial, TBLA mencatat pendapatan 17,4 triliun pada 2024 dengan net profit margin 4,02%, lebih tinggi dari SMAR. Model bisnis terdiversifikasi TBLA, fokus di domestik, serta lini biodiesel dan gula memberikan ketahanan, menjadikannya kuat di jangka menengah. Transportasi portofolio TBLA sedang berlangsung. Pada 2025, kami memproyeksikan biodiesel menyumbang 45% pendapatan, melonjak dari hanya 26%. Pada 2024, berkat selesainya pabrik baru dan kontrak bersama Pertamina, meski kontribusi segmen gula turun ke 22%, diversifikasi tetap solid dengan kontribusi dari minyak goreng dan produk lainnya. Pergeseran ini mencerminkan satu hal, TBLA serius menempatkan energi terbarukan sebagai pilar utama pertumbuhan. Meski 2021
sampai 2024 diwarnai penurunan margin dan profitabilitas, OPM turun ke 5,19%, ROE melorot ke 8,42%. Kami melihat titik balik dengan jalannya operasional pabrik biodiesel. OPM 2025 diperkirakan naik tajam ke 12,53% dan ROE membalik ke 14,50%. Artinya, TBLA bukan hanya bertahan, mereka siap rebound dengan kekuatan baru. Setelah mencatat efisiensi operasional yang kuat di 2001 sampai 2022, TBLA mengalami tekanan pada 2023. Cash conversion cycle meningkat, mengindikasikan likuiditas yang lebih ketat akibat ekspansi pabrik. Namun, badai ini tampaknya telah berlalu. Kami memproyeksikan cash conversion cycle kembali stabil di kisaran 100 hari, seiring normalisasi distribusi dan utilisasi pabrik biodiesel baru. Perputaran aset TBLA diprediksi meningkat ke 78%, dan inventory turnover naik menjadi 3,42 kali. Artinya, TBLA mampu memanfaatkan aset dengan lebih efisien. Optimalisasi ini menjadi sinyal bahwa perusahaan siap memasuki fase pemulihan profitabilitas dan penguatan arus kas. Strategi ekspansi jangka menengah kini mulai membuahkan hasil. Peningkatan utang dari 9,6 triliun ke 14,7 triliun pada 2020 sampai 2024 bukan tanpa arah. Ini adalah fondasi dari ekspansi besar pabrik biodiesel di Lampung. Capex sempat melonjak saat konstruksi, lalu menurun di 2024, menandakan proyek utama telah rampung. 2025, kami perkirakan akan menjadi titik balik. Interest coverage ratio diproyeksikan membaik ke 2,21 kali, menandakan meningkatnya kemampuan TBLA dalam membayar bunga. Current ratio tetap kuat di atas 130%, dan quick ratio naik ke 83%. Meski struktur modal masih agresif, pemulihan keuangan sudah terlihat. TBLA mulai keluar dari tekanan finansial dengan landasan pertumbuhan yang lebih sehat. Untuk valuasi, kami gunakan pendekatan konservatif namun realistis, CAPM dan DCF, dengan risk-free rate dari obligasi pemerintah, IRP dari referensi Damodaran dan Beta 052. Cost of equity kami tetapkan di 8,48%. Cost of debt setelah pajak adalah 7,64%, mempertimbangkan risiko utang dan sovereign spread. WACC TBLA didapatkan sebesar 7,95%. EBIT 2025 diproyeksikan melonjak 40% berkat operasional yang penuh pabrik biodiesel di Lampung. Kami memilih FCFF dalam valuasi DCF karena sifat bisnis TBLA yang padat modal dan siklus investasi jangka panjang. Nilai wajar TBLA kami perkirakan di Rp1.329. Kami bulatkan menjadi 1.300 sebagai target harga, memberikan potensi kenaikan sebesar 67,74% dari harga saat ini. Dalam menghadapi dinamika industri, terdapat 5 resiko utama yang diperhatikan investor dan pelaku usaha. Yang pertama adalah tensi geopolitik, dan yang kedua adalah volatilitas harga komoditas, dan yang ketiga adalah risiko nilai tukar, dan keempat adalah perizinan operasional dan hukum, dan yang kelima adalah risiko regulasi dan kepatuhan. Untuk mengatasi berbagai risiko investasi, perusahaan terus memantau kondisi global, mendiversifikasi produk, menjaga kestabilan nilai tukar, dan memastikan kepatuhan perizinan, serta menjalin komunikasi aktif dan regulator dan menghadapi perubahan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan yang terakhir adalah tata kelola perusahaan. TBLA menempatkan GCG sebagai fondasi strategis dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab. Komitmen ini terintegrasi dengan praktik ESG. Di aspek lingkungan, TBLA mayoritas bersertifikasi ISPO, mengoperasikan 2 pembangkit biogas, menetapkan zero waste dan zero burning. Secara sosial, TBLA berkontribusi ke ekonomi lokal melalui program plasma dan kemitraan lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca lewat program biodiesel nasional. Dari sisi tata kelola, TBLA memiliki struktur Dewan Komisaris dan Direksi yang kuat, didukung komite-komite vital, rekam jejak kepatuhan TBLA solid, meraih penghargaan EECD, dan tanpa pelanggaran regulator, menegaskan integrasi komitmen keberlanjutan perusahaan. Kesimpulan, dengan mempertimbangkan ada 3 tesis utama yang mempengaruhi analisis kami. Yang pertama adalah diversifikasi strategis ke gula sebagai penyeimbang volatilitas CPO. Dan yang kedua adalah pemanfaatan peluang pertumbuhan struktural di biodiesel domestik. Dan yang ketiga adalah integrasi vertikal untuk ketahanan operasional dan pengendalian margin. Kami merekomendasikan saham TBLA dengan rating buy dengan harga target 1.300 dalam 12 bulan ke depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.